Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, sore, siang. Ini teman-teman menontonnya beda-beda ya. Kita berjumpa lagi di video kita kali ini. Lama tidak bikin konten karena mungkin ada kesibukan ya. Jadi hari ini dengan senang hati saya bersama kawan saya yang pasti akan menjelaskan sedikit terkait dengan desa dan desa. Seperti biasa, desa tetap jadi wanita yang cantik, gadis yang cantik, yang perlu kita bahas. Korek lagi apa saja keunikan yang lain yang dimiliki desa. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu lembaga yang ada di desa, yaitu BPD. Seperti apa BPD? Wajah baru apa seperti BPD yang di bawah BPD? Terus tugas pokok fungsinya seperti apa? Dan yang jelas pada saat ini kita akan membahas salah satu tema yang tematik, yaitu terkait dengan perencanaan desa. Karena secara agenda tahunan bulan-bulan ini sudah mulai musyawarah desa terkait dengan perencanaan desa, dan itu hajatnya begitu ya. Baik, nanti akan kita bahas bagaimana lebih lanjut dan lain-lain bersama teman saya. Perkenalkan yang belum kenal. Oh iya, saya belum kenal. Saya dari Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dan di samping saya Mas Septian Wijahyo yang biasa berpartner dengan kita dan bergelut dengan teman-teman di desa di Kecamatan Pacitan. Saya sapa dulu. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, lama enggak semua ya. Selama ini ada upload video. Kita sibuk dengan berbagai persoalan. Ya, politik aja kami. Baik, nanti kita akan kupas ya terkait dengan BPD saat ini, terus agenda yang memang dibahas dan dilaksanakan teman-teman BPD sekarang ini seperti apa. Nanti abang yang jelaskan, dan jangan lupa teman-teman yang di rumah, agar kita semakin bersemangat, jangan lupa klik subscribe di bawah, subscribe, dan juga klik like, komen, dan juga share banyak-banyaknya agar ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman BPD pada khususnya di video kali ini. Baik, oke Bang, terkait dengan BPD, ngomong-ngomong BPD, apa sih BPD itu menurut Abang? Ya, kalau kita melihat hari ini kita belum bisa meneropong bagaimana BPD itu sebenarnya. Bagaimana wajah BPD itu sebenarnya, apa yang harus BPD lakukan. Dan kalau kita ambil kesimpulan, BPD sebagai badan permusyawaratan desa itu belum nampak. Tapi yang nampak adalah BPD sebagai badan pelengkap desa. Yang nampak. Mari kita diskusikan, kita bagi share ilmu, share pengalaman, agar teman-teman BPD yang ada di desa ini bisa menghidupkan forum-forum yang ada di desa. Jadi berarti sampai sekarang ini menurut pengamatan Abang, BPD belum terlalu dominan ya untuk terkait dengan mulai dari perencanaan dan lain-lain ini. Jangankan dominan, terlibat aja masih sangat minim keterlibatannya dalam perencanaan desa, dalam pengambilan keputusan di desa. Rata-rata mereka masih akhir, setelah itu selesai baru dimintai tanda tangan, stempel, hanya itu. Dan lain-lain masih belum terlibat secara penuh. Oke. Harapannya BPD ini bisa menjaga check and balance adanya pemerintah desa. Kalau terkait dengan regulasi, Bang, kita bicara sebuah lembaga tetap tidak lepas dari regulasi dong. Yang mengatur teman-teman BPD dan juga TUSI di bulan-bulan ini apa sih, Bang? Ya, kalau kita melihat regulasi yang ada, kita tidak boleh meninggalkan. Yang pertama itu tidak boleh kita tinggalkan adalah Undang-Undang Nomor 6. Ya, ruhnya itu ya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu adalah ruh desa di situ. Ya. Jadi BPD harus melihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian kalau berbicara isu strategis hari ini pada bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah
perencanaan pembangunan desa tahun 2021. Nah, jadi lebih banyak lagi regulasi yang harus dibaca. Selain Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD sendiri, itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114. Sudah diatur ya Rekus ya? 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Itu sudah ada aturannya sejak tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2019 yang itu membahas tentang teknis musdes. Nah, karena bagaimana kita memulai sebuah mulai sebuah perencanaan itu juga harus diawali dengan musyawarah desa ini. Jadi ada 4 regulasi itu yang kira-kira hari ini harus dibaca atau dibuka-buka kembali oleh teman-teman BPD. Kalau bicara perencanaan, itu hal yang sangat penting ya. Menurut Abang itu perencanaan itu apa sih? Apa itu perencanaan ini? Kalau kita melihat sebetulnya tanpa perencanaan pun kalau kita mau jalan itu kan bisa toh? Bisa. Nah, sepenting apa sih perencanaan itu ya? Perencanaan ini menjadi hal penting karena kita berbicara pemerintahan. Kita itu sebagai manusia yang misal ya, kita itu kan berumah tangga. Dalam menjalankan rumah tangga aja ada rencana-rencana yang harus kita kerjakan. Tahun sekian kita punya target ini, terus kita punya anggaran sekian perencanaan untuk ini. Itu pribadi. Nah, desa itu kan mengelola uang negara. Jadi apakah masuk akal ketika uang turun hanya dibelanjakan? Uang turun hanya dibelanjakan? Kan tidak. Harus memakai perencanaan yang runtut seperti desa taruhlah. Jadi ya kalau desa itu ada beberapa perencanaan yang memang harus disusun oleh desa dalam rangka mengelola keuangan, mengelola kebijakan, mengelola pemerintahan dalam rangka membangun desa ini. Sebagai buku saku ya, pegangan ya. Sebagai pegangan. Jadi tahun sekian dia harus ngerjakan apa, bulan sekian dia harus ngerjakan apa. Nah itu nanti akan kelihatan di situ. Perencanaan, oke. Semua harus terencana mulai dari. Terus kalau terkait dengan perencanaan, kalau perencanaan itu dibuat 10 tahun yang lalu, apakah masih relevan? Terus seberapa penting misalnya ketika ini memang sudah tidak relevan, sikapnya bagaimana, perlakuannya bagaimana? Ya kita lihat ya, jadi kalau perencanaan dibuat 10 tahun yang lalu pastinya hari ini sudah tidak layak untuk dipakai. Karena dalam menjalankan pemerintahan, seorang pemimpin di desa atau kepala desa itu menjalankan satu periode pemerintahan itu 6 tahun. Jadi maksimal perencanaan itu ya berusia 6 tahun. Jadi ketika Pak Kepala Desa dipilih 3 bulan setelah dilantik, itu dia menyusun rencana yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Itu yang seharusnya ini bukan barang baru. Teman-teman di desa, kawan-kawan di desa sudah pernah mendengar, cuman kadang bentuknya belum tahu. Itu rencana pembangunan jangka menengah desa itu berusia 6 tahun. Jadi mustahil kalau hari ini desa memakai perencanaan tahun 10 tahun yang lalu karena tidak ada rencana pembangunan jangka panjang di desa. Perencanaan di desa itu hanya ada 2. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Yang kedua adalah rencana kerja pemerintah desa, yang itu tahunan yang itu turunan dari RPJMDes tersebut. Jadi hanya 2 itu, tidak ada rencana jangka panjang yang berusia 25 tahun ke depan seperti RPJMP-nya nasional dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi hanya 2 itu yang disusun. Dan hari ini teman-teman BPD atau teman-teman yang ada di desa, saatnya kita memulai atau bahkan harusnya sudah pertengahan ini menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2021. Betul lah, di regulasi juga sudah diatur itu di apa namanya, di undang-undang desa juga sudah diatur. Terus sekarang itu yang terjadi seperti apa? Yang terjadi seperti apa ketika memang pembangunan itu tidak konsisten ya, maksudnya tidak dari RPJM dan lain-lain. Saya lihat teman-teman juga
sedikit mengabaikan atau mengaburkan di RPJM ini. Ya. Jadi memang hari ini RPJMdes ini tidak menjadi barang penting, walaupun itu undang-undang desa mengatakan, tapi kadang di desa tidak menjadi barang penting karena lagi-lagi ketika kita mau pencairan ADD atau pencairan dana desa atau pencairan anggaran yang dari pemerintah di atas itu, di situ tidak melampirkan RPJMdes, sehingga terkadang teman-teman di desa agak mengabaikan itu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana RPJMdes ini menjadi barang penting, dan ini menjadi dasar desa dalam melakukan pemerintahannya 6 tahun ke depan. Harapannya ada RPJMdes, ada RKPdes, ada APBdes, baru ke bawah. Dan memang yang paling ideal itu dalam rangka menyusun APBdes itu tidak ada yang namanya penggalian gagasan ulang. Setiap tahun? Iya, tidak ada. Karena kalau kita setiap tahun itu menggali gagasan baru mengabaikan RPJMdes, tahun ke-6 nanti kita akan kesulitan untuk menilai bagaimana Pak Kades itu capaian kinerjanya baik apa enggak. Coba dilihat seandainya Anda menjadi kepala desa, Anda sudah menyusun rencana 6 tahun ke depan itu bla 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 bla. Nah, di tengah jalan dengan dorongan politik dan sebagainya banyak usulan yang masuk, diterima dan dieksekusi. Kan itu tidak masuk dalam perencanaan. Maka bisa jadi akhirnya capaiannya di tahun ke-6 berarti tidak maksimal. Tidak maksimal. Kita hanya bisa menilai Pak Kades itu berdasarkan cerita, bukan berdasarkan data. Padahal pemerintahan itu kan data. Terus gitu ya. Berarti memang tahapannya mulai ini ya. Berarti ketika mau membenahi sistem perencanaan, ketika membenahi dari sistem keuangan dan lain-lain, tetap saat inilah ya. Saat ini bulan ini sudah hampir telat sebenarnya. Bulan Juni, Juli, Agustus itu. Iya. Berarti kalau idealnya dilaksanakan secara tahapan, berarti memang bulan ini itu sudah hampir finishing ya untuk RKP 30 September harus sudah final. Dan dari itu sudah harusnya melakukan pembahasan, bukan baru musdes atau mau memulai. Terus yang berperan itu siapa saja sih, Bang? Misalnya setelah musdes atau sebelum musdes itu yang berperan siapa? Misalnya apakah BPD secara kelembagaan atau memang Pemdes sendiri yang memang melaksanakan musdes itu? Kalau berbicara peran ada 3 hal, ada 3 unsur yang berperan. Yang pertama adalah BPD, yang kedua adalah pemerintah desa, yang ketiga unsur masyarakat yang ada. Jadi memang BPD harus memulai karena goal awalnya dari perencanaan ini adalah musyawarah desa yang itu dilaksanakan oleh BPD. Murni hajatnya BPD berarti ya? Musyawarah desa itu hajatnya BPD dan mulai dari nol, mulai dari merencanakan sampai mempertanggungjawabkan ya BPD. Terus pelaksanaannya secara kelembagaan BPD sendiri? BPD membentuk panitia sendiri ya? Membentuk panitia yang itu di SK-kan dengan keputusan BPD. Jadi tidak ada panitia musyawarah desa itu SK-nya keputusan kepala desa. Regulasi ada ya? Ada. Jadi disahkan melalui keputusan BPD. Sehingga dalam nyusun surat dan sebagainya panitia itu sudah tidak ada yang namanya mengetahui kepala desa dan sebagainya. Ya panitia mengetahui ketua BPD. Berarti seluruh kebutuhan musdes mulai surat menyurat sampai tingkat penganggaran sebenarnya yang mengelola juga teman-teman panitia ya? Teman-teman panitia, jadi terkait dengan musdes ini. Tapi di sisi lain kalau berbicara RKP ada pembagian tupoksi, ada BPD yang menyelenggarakan musdes, ada tim perumus itu yang mengerjakan RKP. Sebenarnya seperti panitia, terus tim dan lain-lain ini barang baru atau bukan sih? Ya ini barang lama. Barang lama akan tetapi belum optimal. Dan itu tugas kita bersama bagaimana mendorong agar
benar-benar optimal. Dan ada satu sebenarnya yang ingin kita tegaskan. Musyawarah desa itu kebiasaan kita teman-teman di desa. Hasil dari musyawarah desa itu adalah tim perumus RKP. Iya. Kata kemarin gitu ya? Iya. Nah itu kalau saya berbicara benar salah, kira-kira tidak elok lah, karena kita sedang berjalan menuju ke arah Ya, gini. Berarti sekarang kalau kembalikan ke regulasi, sebelumnya outputnya, hasilnya dari musdes itu apa ya? Yang dibahas apa aja? Outputnya dari musdes itu yang pertama adalah keluarnya kegiatan skala prioritas. Sumbernya dari RPJMD, bukan usulan baru. Berarti mengkaji ulang RPJMD. Mengkaji ulang RPJMD, hasilnya adalah kegiatan skala prioritas. Kemudian yang kedua, membentuk tim verifikasi yang nanti akan memverifikasi kerjanya dari tim perumus. Itu. Jadi di situ tidak ada yang mengatakan bahwa musyawarah desa pembentukan tim perumus RKP lucu. Iya. Tidak ada. Jadi ayo kita arahkan ke sana. Berarti sebenarnya tim perumus itu dibuat ada dulu sebelum pelaksanaan musdes berarti ya. Menyiapkan materi dan lain-lain. Tim perumus ada, musdes dikerjakan sehingga dalam menuju ke sana lebih enak. Kalau dari segi gambaran misalnya ya, posisi teman-teman tim verifikasi, teman-teman tim penyusun, teman-teman panitia, gambarannya seperti apa? Maksudnya untuk panitia di mana, terus tim penyusun di mana, Pak Kadesnya di mana, tim verifikasinya di mana, yang diverifikasi apa? Itu pembagian ya, pembagian tupoksi. Jadi Pak Kepala Desa itu yang pertama tugasnya adalah membentuk tim perumus RKP yang jumlahnya bisa 7, bisa 9, bisa 11. Kemudian Pak Kades sendiri juga masuk di dalamnya sebagai pembina. Nah selanjutnya selain itu Pak Kepala Desa juga memeriksa rancangan RKP nanti di akhir. Setelah diperiksa Pak Kades menyelenggarakan Musrenbangdes. Ada Musrenbangdes? Ada. Jadi jangan berpikiran ketika kita sudah musdes kemudian tidak perlu Musrenbangdes. Karena pada dasarnya musdes dan Musrenbangdes itu dua hal yang berbeda. Perbedaannya apa saja? Pertama dari segi penyelenggara. Musdes penyelenggaranya siapa? BPD. Musrenbangdes penyelenggaranya Pemdes. Beda. Yang kedua dari segi bahasan. Kalau musdes itu membahas banyak hal. Jadi jangan salah kalau musdes itu hanya membahas perencanaan, tidak. Musdes itu membahas banyak hal, termasuk rencana investasi masuk ke desa. Terus kemudian barangkali pengen membuat kebijakan dilarang pacaran di atas jam 9, sanksinya A, B, C, itu juga melalui musyawarah desa dan BPD yang menyelenggarakan. Dan masih banyak lagi yang itu hubungannya dengan pengambilan kebijakan strategis desa. Tapi kalau Musrenbangdes itu fokus hanya satu bahasanya, yaitu perencanaan pembangunan. Nah, kemudian ketiga dalam hal menyusun RKP. Kalau musdes itu mengawali, maka Musrenbangdes mengakhiri. Itu. Nah, tak lanjut ya. Yang kedua, tim perumus. Tugasnya apa? Mencermati pagu indikatif yang ada di desa. Mencermati pagu indikatif ini apa ya? Kira-kira rencana uang yang masuk ke desa itu berapa? Kemudian mencocokkan dengan hasil usulan tadi ya, hasil musdes tadi, kegiatan skala prioritas. Kira-kira duit ini kanggo kena tinggo piro. Kemudian setelah itu dia menyusun RPJMDes. Jadi dalam hal menyusun RPJMDes itu juga tidak bisa kemudian kita selesaikan di atas meja. Ya ada survei lapangan, kemudian lek fisik yang ngukur, lek kemudian pemberdayaan yang melihat dari segi manfaatnya, kemudian menyusun rapnya. Kalau fisik juga gaya gambar nih. Berarti di RKP nanti sudah full ada. Sehingga kalau RKP ini kita kerjakan sungguh-sungguh, kita kerjakan betul-betul, waktu sekian bulan ini tidak ada alasan ketika APBDes belum ada rapnya. Nah, waktunya cukup kalau kita mulai bulan Juli, di akhir 30 September cukup 4 bulan. Ya karena kita itu kawan-kawan di desa agak sering mengolor-olor ini, jadi
jadi nggak sampai. Dari idealnya sebenarnya kelemahan terbesar apa sebenarnya? Kita memang pengen ideal, tapi beberapa yang dikatakan dari regulasi mungkin ada yang mungkin menghambat ini sehingga teman-teman ini belum bisa ideal. Banyak hal sebenarnya, banyak hal ya, pengetahuan atau SDM-nya juga mempengaruhi, terus kemudian kondisi politik di desa terkadang juga mempengaruhi, dan banyak hal. Cuman ya harusnya pagu indikatif tidak menjadi kendala. Karena kita pakai pagu yang lama. Jadi saya lucu ketika ngomong teman-teman, ayo kita bikin RKP mas, pagu ini rumeneng. Kita pakai pagu lama itu kurang lebihnya tidak ada 10% itu. Nah, kemudian tak lanjut lagi, BPD tugasnya tadi musdes, terus kemudian menyepakati. Di akhir nanti menyepakati rancangan RKP itu setelah musrenbangdes. Masyarakat tugasnya apa? Ya berpartisipasi aktif dalam rangka penggalian, memperkuat usulan tadi, memperkuat skala prioritas tadi. Karena kalau masyarakat tidak terlibat, itu juga bisa dikatakan cacat prosedur atau cacat proses penyelenggaraan itu. Ya. Kalau melihat proses, gambaran roadmap-nya atau pelaksanaan dari teman-teman BPD 1 itu gimana? Pelaksanaan pertama mungkin apa gitu. Ya kalau berbicara proses, ada dua hal yang harus diingat-ingat betul. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Sekarang ada dua tahapan, persiapan dan pelaksanaan. Ya, kalau tahapan persiapan ini yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kemudian terkait dengan penyelenggaraan musdes itu. Idealnya juga bersurat terkait dengan penyelenggaraan musdes, karena BPD dan Pemdes itu walaupun menjadi satu kesatuan dalam skop pemerintahan desa adalah dua lembaga yang berbeda. Ya sekali-sekali BPD surat keluarnya ada, itu bersurat itu apa? Yang pertama meminta bahannya apa? Ya RPJM, terus kemudian data kegiatan 2020 yang tertunda gara-gara COVID ini, terus kemudian RKP 2020 yang tertinggal tidak bisa didanai, itu dibawa di musdes untuk disepakati ulang. Itu kemudian menyiapkan anggaran, permintaan menyiapkan anggaran ini di APBD sudah ada, dan itu setelahnya membentuk panitia. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah sekretaris BPD ex officio. Sekretaris BPD wajib, kecuali sekretaris BPD berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu apa ya? Meninggal dunia, sakit parah dan meninggal dunia itu. Selanjutnya setelah menyusun panitia itu, panitia di SK-kan, panitia mulai bekerja apa? Memetakan undangannya siapa saja, apakah undangannya itu harus banyak orang atau sedikit orang. Saya kira kita harus merubah mindset bahwa tidak harus banyak orang itu menjadi berkualitas, tapi banyak unsur. Berbicara musyawarah desa itu banyak unsur. Misal kita bisa mendatangkan 200 orang, tapi perempuan semua, kan juga tidak ideal. Tapi kalau kita bisa mendatangkan 25 orang saja, tapi petaninya ada, peternaknya ada, pemuda ada, perempuan ada, kelompok-kelompok disabilitas barangkali juga ada, kesehatan, pendidikan ada semua, itu menjadi lebih berkualitas. Dari segi keterwakilan semuanya ada lah. Ya, itu pemetaan. Kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terus satu, apakah peserta dari musyawarah desa itu harus mendapat undangan dulu? Tidak. Sebenarnya siapapun warga masyarakat desa kalau ingin terlibat dalam musyawarah desa boleh. Dengan cara apa? Mendaftarkan diri ke
panitia itu untuk diundang boleh itu. Sebelum closing statement secara umum bisa Kan belum selesai, itu baru persiapan. Oh iya, apa ya? Baru itu persiapan, setelah selesai ada musyawarah kelompok kepentingan. Iya. Nah itu langsung nanti ada pelaksanaan. Emang idealnya pelaksanaan apa? Yang pertama tatib disampaikan karena ini musyawarah. Kita belum pernah lihat ya sebelumnya. Belum ada kita melihat musyawarah desa yang tatib disampaikan dan sebagainya. Ya ini kemarin sudah mulai ada lah. Kemudian kepala desa menyampaikan pandangan umum, menyampaikan paparan, bukan pandangan paparan. Jadi hari ini sudah tidak ada kepala desa tuh menyampaikan sambutan dalam musdes. Harusnya paparan. Paparannya apa? Isinya apa itu? Ya, apa yang akan dilakukan tahun depan? Tahun depan itu rencana RPJM saya ini. Kalau kita mau melaporkan kegiatan yang keluar dari saya kan boleh ya? Ya kalau itu sebenarnya tidak ada yang tidak boleh, tapi kalau berbicara ideal melaporkan yang lama itu nanti aja di musyawarah desa bulan Februari ada laporan pertanggungjawaban. Tapi memang fokus saja kita ke depan, perencanaan ke depan. Terus Pak Kades paparan, BPD menyampaikan pandangan resmi. BPD menyampaikan pandangan resmi terkait dengan jalannya musyawarah desa itu. Kemudian selanjutnya baru musyawarah itu dimulai. BPD masih panitia atau sudah lembaga ini? Ini lembaga karena pimpinan dari musyawarah desa adalah ketua BPD. Kalau ketua BPD tidak bisa atau berhalangan, maka wakil ketua atau anggota yang lain. Jadi banyak hal. Kalau kita melihat musdes hari ini ya memang masih secara kualitas saya kira masih perlu diperbaiki. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2017, tahun 2018, 2020 ini jauh lebih baik. Nah, itu untuk kalangan kita lah. Untuk kalangan kita. Tapi tidak tahu untuk yang lain. Ya. Semoga lebih baik lagi. Terus lanjut. Setelah itu musdes, nah nanti ada pembacaan risalah atau berita acara. Nah berita acara itulah yang harus dikawal betul karena sering terjadi begini. Dalam musyawarah desa skala prioritasnya adalah rabat jalan. Tapi masuk di RKP itu justru membuat kolam renang, kan lucu. Di APBD beda lagi. Di APBD beda lagi. Harapannya BPD harus benar-benar ngawal ini. Hasil dari musyawarah desa itu di berita acaranya dipegang oleh BPD, dipegang oleh Pemdes untuk nanti ketika musrenbang des nanti kan kita lihat apakah itu masuk di skala prioritas musyawarah desa nanti. Jangan-jangan yang dimasukkan RKP justru musyawarah skala prioritas kelima bukan pertama. Dan satu lagi yang perlu kita sampaikan bahwa pembangunan desa ini tidak berprinsip pada kesamarataan atau kesetaraan atau keadilan yang podo siji oleh seket tidak, tapi berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus kita sadarkan semua. Tadi yang dijelaskan kan bahwa ketika memang dikawal, teman-teman BPD mengawal. Ketika sampai di APBD skala beda kegiatan dan itu dirubah. Dari teman-teman BPD idealnya harusnya sikapnya seperti apa? Ya teman-teman BPD bisa saja untuk menolak mungkin? Untuk bukan menolak, untuk tidak menyepakati Berarti ya? Untuk tidak menyepakati APBD-nya. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan RKP. Atau menyepakati dengan syarat ini untuk diperbarui. Karena kalau APBD itu tidak sesuai dengan RKP ya namanya tidak tepat atau cacat prosedur, cacat hukum juga. Dan APBD ini mengingkari hasil yang sudah dikerjakan lebih awal. Dan ketika APBD itu BPD tidak tanda tangan, ya APBD tidak sah. Tidak sah. Lah itu cara ngawal teman-teman BPD. Cuman saran kami cara ngawal ini ya cara ngawal yang ideal. Jangan karena kita punya hak, punya kuasa, kemudian cara ngawalnya tendensius sehingga karena kepentingan tertentu BPD pengen lari ke sana, Pak Kades pengen lari ke sana. Harapan kami
keras-kerasnya BPD adalah keras-keras kritik yang konstruktif. Kemudian satu hal lagi, teman-teman BPD, ayo kita selesaikan apa yang menjadi tugas dulu, apa yang menjadi kewajiban dulu, baru kita mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena kalau kritis terus, lah musdesek sama lagi ngerjain. Padahal itu harusnya hajatnya dia. Terus kemudian bilang ora dilibatkan, bukan tidak dilibatkan, tapi teman-teman BPD yang melibatkan diri karena ini tugasnya dia. Kalau Pak Kades tidak melibatkan ya tidak salah, itu sebenarnya sudah jadi tugasnya lembaga sana. Itu. Terus dari proses pelaksanaan sudah selesai tadi? Selesai, jadi seperti itu. Secara umum alur sudah tadi? Alur RKP banyak, bentuk alurnya sebenarnya ruwet ya. Jadi ketika BPD menyelenggarakan musyawarah desa, Pak Kepala Desa harus sudah ada tim perumus RKP. Hasil dari musyawarah desa itu tim perumus RKP menyusun proposalnya. Sampai hari ini saya tidak melihat desa yang menggunakan APBDes-nya ada proposal. Saya kira kita keliling kemana-mana tidak ada, justru ya hanya keluar pagu dan rap. Ya, yang mendasari itu apa? Tidak ada. Harapannya kalau kita pengen tertib ya ada proposal. Proposal itu diverifikasi oleh tadi tim verifikasi yang dibentuk melalui Musdes tadi. Nah, tim verifikasi itu kalau oke baru jadi RKP dan DURKP. Nah, ini ada DURKP ini apa bedanya? Karena DURKP ini adalah hal kegiatan yang itu menjadi usulan, bukan dikerjakan oleh APBD, tapi akan dikerjakan oleh APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten, hibah, bansos dan sebagainya. Selain itu, kepala desa ya memverifikasi, mengkoreksi, kemudian menyelenggarakan musrenbang des. Setelah musrenbang des selesai, baru disepakati oleh BPD untuk jadi peraturan desa. Satu hal ini, kadang ada desa itu musdes tok, musrenbang des ora, musrenbang des tok, musdes ora. Nah, keliru. Itu harusnya kita musdes dulu baru musrenbang des, karena itu menjadi satu kesatuan. Musdes jadi hulu hilirnya adalah musrenbang des. Nanti setelah musrenbang des selesai 31 Desember, setelah itu didok menjadi peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa. Ya seperti itu. Alurnya memang panjang. Karena ini memang regulasi memberikan tenggang waktu Juli, Agustus, September, 4 bulan ya? 4 bulan. Kalau memang dilaksanakan secara ideal, memang sepertinya nggak cukup itu. Ya pas-pasan. 4 bulan itu waktu yang pas-pasan. Kalau kita kerjakan betul-betul. Nah, ini banyak sebenarnya tugasnya, banyak yang perlu diaktifkan, termasuk tim perumus ini. Kadang-kadang dari 11 orang yang kerja hanya 2. Ya, persoalan-persoalan yang ada di desa itu rata-rata seperti itu. Berarti memang kita juga perlu menguatkan seluruh lini ya Bang. Misalnya dari teman-teman BD perlu kita kuatkan, terus dari teman-teman tim penyusun juga perlu kita kuatkan agar semuanya memang, kalau bahasa Jawanya saya koproyo ya. Semuanya jalan biar semuanya harus dikuatkan. Kalau teman-teman yang kemarin sudah menguatkan BPD, nanti ini Agustus awal September harus sudah menguatkan tim perumus RKP-nya. Agar dia tugas tupoksinya tahu, dan satu kadang nyusun RKP itu biasanya nek duitnya ada anggarannya, jangan sampai hanya mau anggarannya kerjaannya ndak mau, kan berat. Oke. Mungkin cukup ya. Ada closing statement terkait dengan RKP atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman BPD wabil khusus dan juga teman-teman penggiat desa atau teman-teman di desa terkait dengan perencanaan bangunan. Ya. Jadi membangun desa itu pada prinsipnya menjadi tugas kita bersama. Masyarakat desa, lembaga desa, Pemdes dan sebagainya. Mari kita saling bahu-membahu dalam rangka membangun desa. Dan teman-teman BPD juga jangan jadi
BPD yang badan pelengkap desa. Mari kita jadikan BPD ini menjadi badan permusyawaratan desa, karena di forum yang diselenggarakan oleh BPD inilah keputusan tertinggi di desa itu akan diambil. Jadi BPD harus benar-benar siap ya, jangan bilang insentifnya BPD berapa, tapi nilai juangnya BPD ini luar biasa, karena BPD tidak dapat penghasilan tetap, BPD hanya insentif sekian, dan nilai juang inilah yang harus kita inginkan. Jadi mari bersama-sama dan kita kawal desa kita itu menjadi desa yang ideal. Kalau semua berjalan ideal, tidak ada lagi nanti waktunya pemeriksaan, ini tidak ada, dan sebagainya. Dan kita sampaikan juga bahwa channel ini juga membuka diskusi. Artinya nanti teman-teman yang mungkin punya gagasan atau yang kita sampaikan belum pas, kita sampaikan tidak berkenan, tidak sesuai dengan angan-angan, silahkan komen, atau kita diskusi tatap muka, atau bagaimana lah, yang penting kita selesaikan secara baik-baik. Artinya kita hanya mencoba untuk menyampaikan gagasan ini kepada publik agar semuanya paham dan dapat membantu apa yang menjadi kegelisahan kita bersama. Mungkin itu. Baik, teman-teman desa yang saat ini mungkin masih bersama kami di channel ini, terima kasih. Mungkin itu terkait panjang lebar, terkait tusi BPD secara tematik terkait dengan musdes perencanaan, dan semoga memang memberikan manfaat untuk kita semua, dan selamat bermusyawarah untuk teman-teman BPD dan teman-teman Pemdes. Semoga akan melahirkan usulan atau program yang memang jenengan butuhkan semua, bukan yang disamaratakan, tapi dibutuhkan. Terima kasih. Salam hangat dari kami. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, biar kita sebarkan energi positif. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah, beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca, harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi.